nanti dia bisa berpengaruh lah tentunya, karena ikan itu selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Warna ikan itu beradaptasi dengan lingkungannya seperti itu. Dan juga kita bisa melatih treatment dia dari 10 cm, habis itu pemilihan pakan yang sudah benar, tidak terlalu banyak, tidak terlalu over. Yo, welcome back to Fins Predator Fish. Balik bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini guys ya, lagi hujan-hujan. Bali lagi hujan banget, terus-terusan hujan, dan airnya juga lagi dingin ya. Jadi di video kali ini kita bakal membahas Channa Blue Pulchra guys. Jadi lebih membahas bagaimana treatment dari Channa Blue Pulchra itu, seperti apa pandangan kita terhadap Blue Pulchra yang sekarang, dan juga bagaimana mempertahankan yellow spot atau black dotnya itu biar lebih tetap bagus ya, tapi warna ikannya biru, sehingga ikan itu bisa diprospek menjadi ikan kontes ya, atau berkualitas lah, walaupun tidak kontes-kontes banget, tapi setidaknya ikannya itu berkualitas, tidak seperti Blue Pulchra yang dulu-dulu, tapi sekarang tuh harus seperti itu. Nah, jadi di video kali ini kita bakal bahas, karena kebetulan kita ada beberapa Blue Pulchra yang mungkin bisa menggambarkan apa yang kita akan bahas di video kali ini guys. Jadi langsung aja, buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dulu. Nanti komen-komen kalau ada yang bertanya-tanya, atau kita bisa sharing di bawah, dan juga like di video kali ini. Langsung aja kita bakal bahas di konten kali ini. Oke guys, nah di sini ya guys ya, seperti biasa kita pakai contoh ini ada Channa Blue Pulchra yang gede banget ya, ini jumbo banget, dan ini sudah aktif. Nah, jadi di konten kali ini ya, pertama kita lihat ya kualitas ikan dalam kontes ya. Sekarang yang kita perhatikan kualitas dalam ikan dalam kontes itu, satu kan adaptasi tentu, situ adaptasi, lalu ada yellow spot, black dot, warna. Nah, paling bagus itu tuh bagaimana ikan Channa Blue Pulchra itu tetap mempertahankan black dotnya itu tuh tetap ada, karena kita tahu ya ukuran kecil itu banyak black dotnya, tapi di ukuran belasan cm dia tiba-tiba menghilang black dotnya, tapi yellow spotnya masih, dan ikannya warnanya biru. Nah, bagaimana mempertahankannya seperti ini, walaupun ini udah tua, ini tetap ada black dotnya guys. Ini ada black dotnya, ikannya warnanya biru, dan yellow spotnya yang dia kalah di sini guys. Nah, bagaimana caranya mempertahankan yellow spotnya tetap ada, black dotnya tetap bertahan, dan mentalnya jadi bagus kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kualitas itu tetap harus dipertahankan. Nah, kayak gitu guys. Tapi sebelum itu, paling banyak orang bertanya tuh bagaimana black dot itu tetap bertahan. Kita lihat ke bawah sini guys. Nah, di sini juga ada. Ini juga ada apa ya? Ini lebih ke ukuran kontes ya. Ini ukuran segini, udah kontes, tapi black dotnya lumayan ada dari punggung ini semua, walaupun nggak sampai belakang banget. Di pipi juga ada. Nah, jadi kalau kalian pingin cari itu ya, dari kecil ukuran sekitar 10 cm itu udah ada black dotnya banyak guys. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak tahu nih ke depannya itu tuh apakah kalian bisa mempertahankan black dotnya apa enggak. Nah, karena menurut saya sendiri, faktor yang mempengaruhi black dot itu ada apa enggak itu masih simpang siur guys. Karena kadang ada yang orang bilang nggak boleh dipus makan, karena ada yang bilang apa ya, karena dia banyakan makan pelet. Itu nggak semua guys, karena kita ada satu ikan itu kita kasih makan, inilah contoh ya guys, ini contoh ya, ini kan sebenarnya dia cuma makan premium blue sama apa udang guys, tapi dia bisa mempertahankan black dotnya. Kenapa gitu? Mungkin apakah ada faktor air dan sebagainya, tapi yang paling menurut saya berpengaruh itu adalah genetik dan dipus makan. Tapi emang pus makan itu berpengaruh. Kenapa? Karena kalau ikan dikasih makan banyak, misalkan kita kasih makan ikannya terlalu banyak ya, tapi dia berkembang, ini ada Blue Pulchra juga, tapi dia berkembang dalam ukuran yang maksimal, yang lebih besar, tapi belum pada waktunya guys, kayak gitu. Dia kecil nih sekarang, umur 1 bulan, dipus makan tiap hari banyak sampai gebuk. Nah, akhirnya dia tuh membesar, tapi dia belum waktunya. Nah, itu yang mempengaruhi warna itu turun. Tidak aja yellow spot atau black dot ya guys ya, warnanya pasti bakal turun kayak gitu dan sebagainya. Dan ini contohnya ikan yang tidak pernah dikasih makan kasarnya guys, jarang sekali dikasih makan, jadi black dotnya masih bertahan. Lagi contoh di sini, ini ada orna guys, orca, ini full black dotnya guys, nih black dotnya banyak. Nah, ini apa yang mempengaruhi? Padahal ini ikan nggak pernah dikasih makan, mungkin itu juga berpengaruh paling tinggi guys, kayak gitu. Jadi bukan berpengaruh ke apa namanya tuh pelet aja, enggak. Pelet itu juga diperlukan karena dia
ngasih nutrisi warna kayak gitu guys. Nah, jadi kayak gitu. Menurut saya black dot itu tuh yang paling krusial, dan kita tuh yang penting pola pakan itu ya pada saat treatment ikan tuh menurut saya itu yang kita perlukan. Nah, sekarang selain pola pakan yang kita perhatikan, nah untuk mendapatkan kualitas itu tentu kita perlu punya bibit ya guys ya, bibit pulcra ya. Kalau kita bicara tentang bibit pulcra, nah ukuran berapa sih yang ideal untuk kita pelihara, biar kita tuh tahu bibit yang mana kita bisa progres, sehingga progres itu tuh bisa maksimal. Bang, saya udah pelihara tapi nggak mau tumbuh yellow spotnya, nggak mau tumbuh black dotnya. Menurut saya guys, blue pulsar itu dari kecil black dot atau yellow spot itu tidak bisa ditambahkan. Itu sama seperti bar pada maru. Jadi dia tidak bisa ditambahkan. Yellow spot itu black dot ya. Kalau khususnya black dot itu bisa ditebalkan. Yellow spot juga bisa ditebalkan. Jadi kayak nambah lebar, nambah tebal lagi dikit aja. Tergantung dari kualitas air sama pakannya tentunya. Jadi treatmentnya itu yang membuat ikan itu tuh bisa mempertahankan yellow spotnya atau black dotnya. Kadang juga bisa anehnya guys ya, kita beli ikan bagus yellow spot atau black dotnya, tapi kalau dia salah ditaruh di sesuatu tempat, nah itu dia mager, stres, itu bisa menghilang, bisa menurun guys. Jadi kualitasnya bisa menurun. Mungkin sama seperti cabung pada ikan maru kayak gitu guys. Nah, untuk mempertahankannya tentu dari kualitas air, terutama kualitas air jangan sampai membuat ikan stres. Kalau ikan nyaman, pakannya benar, jadi dari pakan hidup sama pakan pelet itu tuh harus seimbang, nggak terlalu banyak porsinya. Jadi sedikit-sedikit kayak gitu. Misalkan sehari sekali tapi beberapa butir saja. Habis itu ulat tongkong 2-3 ekor kayak gitu. Nah, setiap minggunya kita kasih udang untuk mencerahkan warna 3 hari atau 1 minggu sekali untuk mencerahkan yellow spotnya. Itu juga berpengaruh karena udang sendiri kan bagus untuk warna-warna orange kayak gitu. Nah, kayak gitu guys. Nah, ini ada yang kecil juga guys di sini guys. Kalau kita bisa lihat. Nah, ini ada yang kecil. Nah, ini juga ada yellow spotnya, black dotnya banyak guys, black dotnya banyak. Nah, itu jadi dia black dotnya udah kecil gini tetap bertahan. Nah, ini yang dari ukuran segini yang kita bisa pertahanin, sehingga nanti lama-lama walaupun dia berpudar tapi kan nggak pudar sekali kayak gitu guys. Nah, itu yang kita harapkan dari blue pulsar itu. Makanya dipilih yang kecil tuh harus black dotnya banyak. Sementara sebenarnya kalau black dotnya banyak itu bukan pure pulsar guys, karena bahwasannya pure pulsar itu black dotnya itu nggak terlalu banyak. Sementara yang sekarang yang pada randu udah mungkin silangan dari orca, mungkin silangan dari red pulsar. Dotnya yang banyak itu dari orca, dan yellow spotnya yang merah sampai merah-merah ini rada-rada orange gini. Ini rada-rada orange ya. Itu dari silangan dari red pulsar atau red strip pulsar kayak gitu guys. Jadi sekarang tuh udah banyak sekali faktor yang mempengaruhi pulsar itu jadi bagus. Makanya dia open pulsar gitu guys. Jadi mulai dari pemilihan bibit, biasanya yang bagus itu sekitar ukuran 10 sentian, karena kita tahu sudah kalau 10 cm itu sudah kelihatan nih, oh dari ukuran 10 cm itu dia udah bertahan, yellow spotnya atau black dotnya itu udah bertahan. Jadi kita udah bisa lihat prospek ikan ini sudah bagus. Jadi kita bisa treatment dia dari 10 cm, habis itu pemilihan pakan yang sudah benar, tidak terlalu banyak, tidak terlalu over, pemilihan air. Nah, sekarang pemilihan tank. Kalau bisa tentunya harus di soliter. Walaupun pulsar ini paling gampang untuk dia flaring, tapi jangan biasakan flaringnya jangan seperti ini guys. Ini udah salah. Jadi dia di bawah terus, tidak bagus. Jadi harus yang sat yang kayak gini guys, yang kecil kayak gini. Ini sat kayak gini, yang diperlukan sekarang. Jadi nilai adaptasinya bagus kayak gitu. Nah, ini ada pulsar lama. Kalau dia pulsar lama itu kayak gini di bawah. Tapi sekarang kita udah mencoba dia belajar biar di atas guys. Jadi kita bawa ke atas dulu. Ke atas baru kita ajak flaring nih, sini biar dia tidak di bawah guys. Nah, ini flaringnya di atas, ini agak ke atas lagi, nah kayak gini. Jadi seperti itu untuk mental. Jadi sebenarnya gampang ya untuk mental pulsar ini, paling gampang tuh biar sat gini guys. Jadi jangan biasakan di bawah, biar di atas terus kayak gitu, gampang. Ini dulunya di bawah terus tuh, di bawah dia, ini kebiasaan bawahnya jauh bagus. Ini ke atas lagi. Jadi harus sering diajak main aja, yang penting dia soliter biar dia tidak ada lihat lawannya kayak gitu. Nah, untuk background atau warnanya ya. Nah, jadi gimana sih caranya untuk warna dari pulsar itu sendiri? Menurut saya sih bagusnya background hitam guys. Karena apa? Untuk meningkatkan ya, ketebalan warna dari birunya itu pertama. Jadi cari birunya dulu guys. Kenapa? Karena dari background hitam itu merespon dia. Namanya ikan pulsar atau ikan cana itu khususnya kan dia tuh beradaptasi guys.
Jadi dia butuh beradaptasi terlebih dahulu pada lingkungannya, yang dimana kalau kita setting dia dari warna gelap, dia tentu bakal beradaptasi ke warna yang gelap. Kalau base biru, ikan ini base warnanya adalah biru, tentu dia akan beradaptasi lebih birunya lebih pekat. Nah, sembari kita akan memberikan suplemen dari pakan pelet yang mengandung warna biru. Jadi lama-lama dia bakal lebih tegas warna birunya guys, kayak gitu. Sama seperti maru yang dimana kita kasih air ketapang biar lebih kuning ikannya dan sebagainya. Itu juga mungkin teorinya itu sama seperti itu. Jadi kita buat background hitam, bawahnya pasir malang merah. Kenapa pasir malang merah? Kenapa? Itu untuk memudahkan, membantu ya, sembari mentreatment dari yellow spotnya itu biar lebih ke orange. Karena lebih yellow spot yang lebih ke orange itu yang lebih dilihat ya, sekarang lebih bagus kayak gitu. Nah, sembari untuk menahan black dotnya gitu. Nah, kalau sudah warna birunya jadi, warna biru jadi, nah itu lebih gelap lagi. Nanti kita bisa mainin di warna putih kayak gini guys. Jadi dia warna birunya bersih. Nah, sekarang dimainin di yellow spotnya. Jadi yellow spotnya nanti lebih bersih, nanti lebih lebar nanti jadinya kalau dia di background putih. Itu diharapkan seperti itu karena dia ikan itu tuh bukan tanpa alasan dia bisa gitu, karena dia lebih warna putih kan. Nah, itu lebih terang lagi dan bawahnya lebih merah. Jadi nanti dia bisa berpengaruh lah tentunya, karena ikan itu selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Warna ikan itu beradaptasi dengan lingkungannya seperti itu. Dan juga kita bisa melatih ikannya, maininnya gitu. Jadi warnanya juga berpengaruh kayak gitu. Itu sih yang biasanya ya orang-orang juga lakukan, karena orang sharing juga banyak. Tapi bukan berarti itu hal yang baku. Kita bisa lihat juga dari kualitas satu genetik ikan itu sendiri. Kadang dia, kalau dia terlalu pudar, misalkan genetik hitamnya bagusan, kalau dia terlalu pudar, main di background hitam bagus, jadi dia biar lebih pekat. Tapi kalau dia warnanya sudah pekat banget, birunya pekat banget, kita main di background putih juga boleh. Itu tergantung dari ikannya. Menurut saya seperti itu, kayak gitu guys. Jadi, tapi menurut saya tetap hal yang paling terpenting itu adalah black dot, karena black dot tuh gampang banget hilang. Seperti ini nih, pure pulcra banget ya menurut saya nih, karena black dotnya itu tuh kecil nggak seperti orca guys. Nah, kayak gitu. Oh ya, sekalian aja, kenapa sih ada yang bilang ini pulcra, pure pulcra atau enggak dan sebagainya? Kalau ciri-ciri pulcra itu ya black dotnya itu tuh kecil-kecil guys, nggak banyak dia di pipinya. Biasanya nggak besar-besar, dotnya juga nggak besar-besar, jadi tipis-tipis seperti itu. Jadi di dayungnya itu bakal rapi guys, hitam putihnya itu rapi, tidak seperti orca. Orca itu kayak gini guys. Orca itu ada kayak tuh lihat, ada kayak dot-dotnya tuh besar gitu, dan kepesnya tuh atau siripnya itu tuh tidak rapi guys, ada yang zigzag gitu. Itu yang menandakan bahwasannya dia tidak pure pulcra kayak gitu guys. Tapi sekarang mau itu pulcra, orca, cilangan dari pulcra red dan sebagainya, yang penting kualitas dari kriteria kontes itu ada, itu ikan bakal jadi bagus banget. Yang dimana kita tentunya mencari kualitas yang paling pertama, makanya kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, mungkin dari apa yang saya bahas ini mungkin ada apa yang kurang lebihnya mungkin seperti itu. Kalau ada teman-teman yang bisa sharing juga, nah bisa di komen di bawah ya. Mungkin seperti itu yang saya bisa jelaskan, bagaimana cara mentreatment chana blue pulcra itu yang saya pelajari dan saya bisa sharing sama teman-teman seperti itu guys. Jadi mungkin semoga bisa membantu ya teman-teman yang pingin treatment pulcra, karena pulcra itu adalah chana sejuta umat yang teman-teman baru belajar chana pun pasti belinya blue pulcra. Jadi semoga bisa membantu yang belum punya blue pulcra biar beli blue pulcra dari memperhatikan hal-hal tersebut, dan yang sudah punya blue pulcra bisa memprogres ikannya dengan memperhatikan langkah-langkah yang sudah mungkin saya jelaskan sebelumnya. Jadi mungkin saya video kali ini, saya Ivan Janata. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan semoga membantu. Terima kasih dan bye-bye.